Apa Bang Kiwil? Kenapa sih kalau kita kentut itu wudhu jadi batal? Ya kalau kentut ya wudhu batal. Enggak, apa karena bunyinya, apa karena baunya? Karena keluar sesuatu dari satu lubang. Itu yang mengatakan jadi batal. Kentut 3 lubang. Pret. Yeah. Kentut lubangnya mana? Wah, Ya itu. Ya udah jadinya batal. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, kawan lama gua. Temen lama saya Pak Ustadz. Jadi si Indra Kiwel. Jadi kita yang udah lama ketemu, cuman kita teman di Facebook. Itu juga kita blok. Oh gitu. Ini jadi teman lama nih. Temen Baru lama, ketemu lagi. iya. saking lamanya jauh, udah kelihatan kor. Di mana kor? Ini termasuk jamaah aneh juga Bang Kiwil. Alhamdulillah beliau mah sering kemari. Dia ente udah lama gak ketemu aneh, lihat dong. Kumis udah tipis, jenggot aswaja nih. Subhanallah. Ahlussunnah wal jamaah, masya Allah. Ini juga pengen gondrong kayak gini. Nah, jangan ke situ tuh bakar gigi. Bang Kiwil, jenggot ini banyak bidadari yang bergelantungan. Wow, Karena sunnah Rasul. Kalau ente mah bagaimana mau gelantungan begitu? Tuh lihat. Aku bikin ada gelantungan apa ya? Temen ente tuh. Mak, ada yang gantungan ini Pak Ustadz. Apa? Apa tuh? Orang bunuh diri. Iya, Ini- kalian ada Pak Ustadz. Ani mau berguru juga sama ente selaku UYY di sini, Ustadz Yusuf ya. Ustadz Ustadz Yusuf. Yusuf. Maksudnya Yes, juga yeah. Ane juga orang yang tak luput dari rasa dosa, rasa bersalah gitu Pak Ustadz. Kira-kira kan kita butuh. Masya Allah. Jadi yang namanya hablum minallah dan hablum minanas ini harus seimbang. Kudu seimbang. Dan satu betul. lagi, hablum minal alamin. Berhubungan dengan alam, kita harus berbaik hati dengan alam. Dia pengen guru malu aja buat. Subhanallah, pinter banget. Pinter kan? Udah ngaji di mana? Aneh ngaji? Ah, jangan ngomongin ngaji. Saya di belakang. Oh. Iya Pak Ustadz, aneh Iya. mau belajar. Ya Allah ya Karim. Begini, ada salah satu cerita begini. Ceritanya begini nih. Jadi sepasang suami istri ini, dia nih seorang istri ini orang ibadahnya yang bagus. Masya Allah. Istrinya soleha banget. Begitu dia punya istri yang soleha, tapi si suami ini nggak pernah ibadah. Kayak latar belakang ente berdua dah, kan gitu. Bukan belakang ininya, bukan. Tapi histori ke belakang. Ya pernah main togel, sejarahnya dah. Takutnya nggak ngerti lu. Singkat cerita, suatu ketika karena doa seorang istri, makanya kan seorang istri itu doanya mustajabah. Makanya kenapa ibu itu dijadikan sebagai surganya dunia? Karena doanya Mustajabah. mustajabah. Karena ketulusan seorang istri itu ketika dia bermunajat kepada Allah, itu Allah ijabah. Ya Allah, ya Rob, saya pengen banget suami saya ini bertaubat kepada Engkau, kembali kepada pangkuan Engkau, melaksanakan perintah-perintah Engkau dan menjauhi segala larangannya. Doanya dia tuh ya. Doanya dia tuh, sabar banget dia tuh. Dalam rumah tangganya yang udah berpuluh-puluh tahun, suatu ketika nih si suami pulang nih, Pulang ke rumah. pulang ke rumah, begitu. Yang tadinya mah jarang banget pulang nih suaminya. Yang ada judi mulu kan, yang ada maksiat mulu. Singkat cerita, akhirnya Allah kasih hidayah kepada si suami ini nih. Begitu dia menghadap kepada istrinya, dia pengen ngomong dah. Dia ngomong sama bininya, Ayang, beb, kalau bocah sekarang, Kalau dulu apa? malu, baba lu, kan gitu ya? Malu, pada semut merah. Iya. Itu mah malu. Nah, begitu ini dia ngomong nih dengan hati yang tulus nih, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang, siapapun orangnya, mau dia banyak dosa kak dia, mau banyak kesalahannya dia kepada Allah, ketika Allah berikan hidayah, bisa jadi tuh Allah mengabulkan daripada apa yang menjadi keinginan dia. Gitu Bang Kiwil. Akhirnya dia ngomong nih sama bininya,
saya pengen banget kembali kepada ajaran Allah. Akhirnya kata istrinya, abang kalau emang pengen kembali kepada Allah dengan ajaran-ajaran Allah, abang kudu taubat dulu bang. Dalam ajaran Islam tuh kudu begitu Bang Giwil. Tobat, ya. Bang Giwil, Bang Takur pernah menjalani hal-hal kemaksiatan sebelumnya itu kudu taubat dulu. Jadi kudu taubatan Nasruddin lah ya. Taubatan nasuha. Kalau Nasruddin, babak gua. Kok nggak tahu? Suka ini dosa nggak tuh Pak Ustadz kalau kita bercanda ceng-cengannya orang tua gitu. Iya kagak ngapa-ngapa bercanda mah, yang penting jangan dimasukin hati. Nah, kudu harus taubat. Dalam Al-Quran dijelaskan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata bininya tuh, ini kalau bini yang soleha, taat ibadah pasti sama suaminya pun dia mengajarkan dalam arti memberikan pemahaman kepada suami, enak didengerin ya. Yang nggak ngoceh-ngoceh mulu tuh istri, tapi dia mah tekun, sabar banget ngadepin suami kayak begini. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya si suami ini kepengen taubat. Dikasih cara dah sama bininya nih. Cara-caranya ambil wudhu, kemudian mandi daripada mandi taubatan nasuha. Begitu udah taubatan nasuha, disuruh sholat sunnah taubat nasuha. Dia kagak bisa juga tuh. Tapi diajarin sama bininya. Nah suatu ketika nih si suami yang udah bertaubat, dia pengen ngomong lagi sama bininya. Neng, abang udah lama banget gak pernah ngelaksanain sholat. Itu. Sampai rokaat sholat aja abang lupa. Saking lamanya. Abang tahu di dalam agama abang itu ada 5 waktu. Tapi abang udah lupa nih rokaat daripada 5 waktu itu. Kira-kira yang 5 waktu itu rokaatnya ada berapa aja sih Neng? Kata si suaminya tuh. Bang, 5 waktu itu ada zuhur, itu 4 rokaat bang. Kemudian ada waktu asar, itu 4 rokaat juga bang. Terus ada yang 3 rokaat bang, itu namanya waktu sholat maghrib. Maghrib nih 3 rokaat. Kemudian ada lagi Neng, bang, ini 4 rokaat, ini waktu sholat isya. Nah yang terakhir itu ada waktu subuh, itu cuma 2 rokaat. Oh gitu. Berarti gue juga pernah dengar apa yang namanya Islam gitu ya, agama Islam itu ada singkatnya Pak Ustadz ya. Islam, I-nya itu isya, Ya. S-nya itu subuh, Tuh. N-nya lohor, A-nya asar, Jawab. Maghrib. Nah, bener ya gitu ya. orang Betawi mah lohor betul. Lohor itu zuhur gitu. Islam tuh bener. Daripada cerita ini saya terusin lagi nih. Biar bisa kita ambil hikmahnya nih. Begitu dia bilang, si istrinya ngomong nih, dari rokaat-rokaat yang disebutkan itu, dia pengen banget sholat, tapi kagak mau semuanya dari 5 waktu ini nih. Karena apa? Kebanyakan. Karena subuh. Enggak, dia makanya dia nawar dulu nih. Iya. Dari tadi 4, 3, 4, 2. Nah, dia dari 4 ini semua kan jumlahnya berapa tuh Bang Kiwil? 4, 3, 4, 13. tambah 2, 17 rokaat dalam 5 waktu. Nah, dari itu dia ngomong, Neng, abang pengen ngelaksanain sholat, tapi kagak semuanya yang 5 waktu. Maunya abang yang maunya gimana bang? Neng mah ngikutin baik. Nih, kalau istri yang soleha, istri yang sabar ngadepin kayak begini, suaminya nih, dihadepin dia dengan kesabaran. Akhirnya dia ngomong, emang abang maunya yang berapa rokaat? Neng, gua maunya rokaat yang dikit. Gitu. 2 rokaat yang dikit, yaitu sholat subuh, kata dia. Tadi lo bilang kan subuh tuh, cuma 2 rokaat. Kata bininya tuh. Mau dia nih. Ya mau, dia baru dibilang begitu. Oh, abang maunya cuma yang 2 rokaat. Boleh bang, kagak ngapa-ngapa buat abang mah. Tapi ngomong-ngomong itu waktunya jam berapa ya Neng? Waktunya, kan gitu ya? Nah, ini bang. Kalau waktunya johor, ngelaksanainnya di sekitaran jam 12 siang. Oh, lagi Gitu. trik-triknya tuh lagi ya. trik-triknya dia lagi panas-panasnya, dia lagi pengen istirahat. Gitu. Lagi mager dah, lagi mager Wil. Oh gitu Neng. Kalau asar jam berapa Neng kata
bini lakinya tuh. Kalau asar itu menjelang sore bang, antara kisarin jam 3 lewat. Oh, aduh gue males deh yang begitu mah, kan gitu. Tadi yang 2 aja deh Neng. Kalau yang 2 ini bang, subuh adanya jam 4:30-an atau jam 4 lewat. 2 itu enak. Gitu. Terus? Dia bilang, Bojuk, kalau jam segitu mah gue lagi sedang-sedang enaknya Kagak tidur. mau juga itu rakaat. Kagak mau karena dia pengen tidur. Kayak ente mau aja. Gitu. Kagak mau. Ente juga begitu paling. Ente juga pada kesiangan. Gitu. Nah akhirnya begitu dibilang 2 rakaat nih, dia bilang waktunya di antara jam 4, dia masih nawar lagi. Kalau jam 4 meneng 2 rakaat sih dikit mah dikit. Abang sanggup cuma 2 rakaat mah. Akhirnya dia ngomong nih sama bininya, kalau cuma 2 rakaat mah abang sanggup Neng, cuman masalah waktunya Neng. Subuh itu Subuh, waktunya tidur waktunya gue lagi pules-pulesnya. pules-pulesnya banget itu, lagi sedang-sedang enaknya, sampai lagi pagi. Ada solusi dong berarti Pak Ustadz. Belum. Kalau istri yang cerdik, bagaimana ketika suami baru dikasih hidayah sama Allah, dicari solusinya lagi tuh. Bang, begini ya baik dah. Kalau emang 2 rakaat abang nih 5 waktu untuk 5 waktunya, abang kagak mau karena waktunya kagak bisa. Neng ngasih solusi buat abang yang terbaik dah. Tuh. Karena dia tahu suaminya baru dapat petunjuk Allah. Jadi jangan disaklokin. Jadi kalau kita ngadepin orang, ketika dia pengen menjadi orang yang baik, jangan dipatahin Bang Kiwil. Iya. Tumben lu. Iya. Sholat pagi. Nah, banyak kan yang begitu Bang Kiwil. Soalnya kalau lagi punya semangat kita patahin. Haji Nawi ditutup sama Haji Naim. Itu mah tukang urut patah. Itu mah tukang urut patah. Haji Gopli kok bisa loh. Masih daus. Iya. Bukan. Bukan patahin tulangnya, takur. Enggak, masalah Dipatahinnya itu kesemangatannya dia kita iniin. Jangan. Itu mah slogan teman saya. Iya, aneh tahu, kan aneh sering nonton Nyandak Channel. Oh iya bener. Iya iya. Itu. Iya, Yang iya, teman kita yang kayak Terminator badannya. Nah, udah begitu kata bininya, buat abang mah ada yang terbaik lagi bang. Bininya emang. Ada 2 rakaat boleh abang kerjain, itu cuman seminggu sekali bang. Seminggu sekali tuh. Seminggu sekali, 2 Sholat boleh rakaat. Seminggu sekali. Sholat apa bang Takur? Seminggu sekali cuma 2 rakaat. Ya gampang. Apa? Friday, pray. Friday. Apa itu bang? Friday ya. Friday. Pray, day, Nah. pre sama day. Nah, hari libur. Iya. Hari apa? Hari Oh, Jumat, hari Bang Jumat. Kiwil. Lupa kan? Makanya nih ya, waktu Tuhan bagiin otak, ente ambil otak, jangan ngambil lambung. Dengerin. Gue tanya, itu gimana adanya? Ngambil otak, nasi padang. Gue mendingan lele. Ya Ustaz, terus Ustaz. Ya. Ya. Jadi dikasih solusi lah. Dia melaksanakan sholat seminggu sekali cuma 2 Hari rakaat. Jumat. Hari Jumat. Ini nggak diterangin dulu nih. Tata cara sholat Jumat itu sebenarnya pengganti daripada sholat zuhur. Dia bilangin pokoknya 2 abang mas rakaat aja. tiap Jumat 2 rakaat baik dah. Siang. Waktunya masih mata Masih melek. mau, oh iya, sedang enak lagi ngopi kan gitu. Terus Ustaz. Kata lakinya, kalau yang begitu mah gue mau dah Neng. Seminggu cuma 2 rakaat. Seminggu doang. Gitu, ibarat katanya gue lagi latihan dulu kan ya Neng ya. Kagak ngapa-ngapa ya Neng ya, begitu ya. Kata bini lakinya begitu tuh. Buat abang mah kagak ngapa-ngapa, Allah mafhum. Maha apa? Allah mafhum. Mafhum itu Allah, apa namanya Bang Takur ya? Mafhum itu Allah kasih kelonggaran dah. Oh. Iya. Berarti tuh ukurannya XL. Agak longgar. Ini kan agak longgar. Itu mau ukuran Iya, baru. kagak nyambung. Ah, nomor 34. Nomor 26. Gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau kita ngadepin orang baru dapat hidayah kayak begitu tuh, kudu sabar dulu ngadepinnya, gitu.
Akhirnya begitu dia bilang 2 rakaat cuman seminggu sekali pada hari Jumat, dia mau tuh tawaran bininya. Dia akhirnya dia ngomong dah, ya kalau begitu mah Neng, gue pengen banget dah sholat cuman seminggu sekali mah cuman 2 rakaat. Gitu. Dia nggak nanya-nanya lagi nih. Oh ya udah bang, ntar Neng beliin sarung, Neng beliin baju koko, Neng beliin peci, biar abang rapian. Gitu. Cuman abang ngelaksanainnya kudu di masjid. Ini mah seminggu sekali doang bang, kagak usah di rumah. Enteng itu mah kata lakinya tuh. Dah udah dibeliin dah tuh. Datanglah hari Jumat nih. Sholat nih. Dia nanya-nanya mulu nih dari jam 8 pagi tuh dia lagi ngeteh. Dia udah ngomong mulu tuh sama bininya. Neng, jam berapa sih sholat Jumat yang 2 rakaat doang? Ya ntar jam-jam setengah 12-an gitu. Kalau gue datang jam 11 boleh kagak? Ya boleh banget bang. Boleh banget abang mah. Oh ya udah, gue pengen banget datang lebih awal. Gitu kata dia nih. Ya udah bagus banget bang. Kalau abang datang dari jam 11, paling bagus dah, pahalanya lebih besar bang. Ya udah, nyampe dah dia nih jam 11. Begitu dia lihat kosong nih masjid, belum pada datang orang, dia duduk dah di depan pintu. Begitu dia duduk depan pintu, baru udah mulai datang tuh orang. Ya jam 11 setengah 12 mulai daripada datang atu diri depan dia ngikut sholat. Sholat dia. Ada orang sholat depannya, dia sholat baik dah, dia ngikutin baik dah. Dia pikir mah emang sholat kan, ini dia, ini dia nih yang dikata 2 rakaat nih. Dia ngikut 2 rakaat. Begitu udah selesai, makin kemari kan makin deket tuh waktunya sholat. Azan berkumandang, sholat sunnah lagi tuh. Ya, begitu sholat sunnah, dia ngikut lagi. Lah, tadi kan gua udah 2 rakaat. Ini ngapa orang pada diri lagi ya? Dia ngikut lagi tuh. Dia kerjain dah tuh 2 rakaat. Begitu udah 2 rakaat dia hitungin kan. Ini udah 4 rakaat nih. Kata bini gua cuman 2 rakaat kan gitu ya. Akhirnya begitu selesai daripada azan, naik nih mimbar, naik khotib ke mimbar, sampaikan khutbahnya, pesan khutbahnya, selesai, qomat lagi kan. Bilal qomat, sholat lagi. Nah ini sholat Jumatnya nih, berarti kan? Harusnya kan sholat Jumatnya ini nih. Karena sholat Jumat itu pengganti daripada waktu sholat zuhur, khutbahnya. Nah, dia ngikut lagi tuh. Dia hitungin udah 6 rakaat. Singkat cerita, selesai daripada sholat, dia pulang, dia marah-marah. Grundel ke bininya. Grundel sama bininya. Neng, gitu. Dia sampai rumah, dia ngomel dah. Udah berapa tahun kita berumah tangga, kata si lakinya nih. Emang ada apa sih bang? Nih kalau istri yang soleha begitu. Kalau ada suami keras, dia marah-marah, ngadepin dengan adem. Kayak kita api ketemu air gitu. Anta taik wa ana maik, pamatan hantafik gitu loh. Jadi kalau yang namanya orang keras, hidup kita hadapin dengan yang adem. Nih. Jadi jangan kita lawan keras. Akhirnya udah tuh. Oh gini bang, ada masalahnya apa emang abang marah-marah? Lu bilang katanya cuma 2 rakaat sholat Jumat. Ternyata gua di sono, begitu gua duduk, gua hitungin ada 6 rakaat. Oh gitu bang. Abang masalah ngerjainnya. Ya gua mah ngikutin orang kan, kata lakinya tuh. Gua mah ngikutin orang sholat, ya gua ngikutin. Kata lu 2 rakaat. Bang, yang namanya sholat Jumat itu setelah selesainya khutbah bang, yang ceramah tuh bang, itu abang baru itu doang. Oh berarti gue salah, jangan ngikutin orang semua bang. Jangan-jangan abang sholat sunnah wudhu atau dia bisa tahiyatul masjid, qobliyah, bisa jadi kan begitu. Abang jangan ngikutin itu, abang mah setelah khutbah aja. Oh gitu neng, ya udah neng kalau begitu mah, besok Jumat gue berangkat lagi dah. Depan lah ya. Iya Jumat depan gue datang lagi dah, gue mau sholat lagi. Kalau emang kejelasan lu mah begitu. Tapi gue datang entar-entaran ya, nggak jam 11. Terserah abang dah. Tapi gue pengen begini neng. Gue minta tolong sama lu. Tadi gue lihat nih di masjid tuh banyak orang pakai baju yang putih panjang-panjang. Putih panjang-panjang. Oh, gamis. Gamis maksudnya. Baju gamis, bukan pocong. Baju gamis. Begitu ini, oh itu mah namanya baju gamis bang. Tenang, pokoknya neng beliin neng. Abang, pokoknya abang mah tenang baik dah, kata bininya. Terus sama itu neng, peci putih. Terus
Terus sama dilibet-libetin apaan tuh Neng ya palanya. Oh itu namanya udeng-udeng Bang. Gue mau yang kayak begitu tuh Neng tuh. Kayaknya enak gitu diliatinnya, gagah gua. Siap Bang. Pokoknya ntar Neng beliin gamis, Neng beliin peci putih sama udeng-udengnya. Katanya begitu tuh. Karena kalau orang dipanggilin udeng-udeng kan gagah banget tuh. Kayak habaib gitu kan. Nah selesai begitu ini ada lagi dia ngomong. Neng, atu lagi Neng. Gua pengen bawa itu Neng tuh, orang banyak bawa biji apaan tuh udah sambil dipegangin. Tasbih maksudnya mah. Tapi gue pengen jangan yang kecil-kecil Neng, yang gede-gedean dikit. Tenang pokoknya Bang, kalau buat abang kita siapin. Akhirnya singkat cerita daripada istrinya ini, ya udah dia beliin gamis, kemudian dia beliin peci, dia beliin udeng-udeng. Satu nih yang dia pikirin, laki gua pengen minta biji tasbih tapi maunya yang gede. Dia pikirin baik. Begitu terdetik di dalam pikirannya, kalau nggak salah, kalau yang gede-gedean mah biji pinang. Biji pinang. Akhirnya dia manggil bocah, tong. Tuh ada pun pinang, lu taik pun pinang. Akhirnya tuh dipetikin biji pinang, dia sisikin tuh kayak tasbih. Kalau orang-orang mah 99, dia dibikinin 100 biji. Oh 100. 100 tuh. Kan biji pinang kalau disisikin dijadiin satu jadi 100 kan panjang Bang Kiwil. Iya, kalau udah gede. Beda lagi. Begitu dia pulang nih, Bang, biji tasbihnya udah Aneng siapin. Nah, gue demen nih biji tasbih kayak begini nih. Biar ngalah-ngalahin orang. Orang mah kecil, kalau gue mah gede. Wah, pokoknya buat abang mah mantap dah. Dah, singkat cerita dia ngomong dah. Dah, gue mau mandi, persiapan untuk sholat Jumat. Itu paginya tuh dia ngomong. Iya, masuk ke Jumat. Akhirnya dia udah pakai baju gamis, dia udah pakai udeng-udeng, dia bawa tasbih tuh. Kan gagah banget itu ya. Gagah dah, biji pinang. Akhirnya kemarin dia datang jam 11, dia nih datangnya jam 12 kurang 10 menit. Begitu dia longok, lah masjid penuh ini. Jam 12 kurang, orang udah mulai pada masuk kan jamaah yang lain, gitu ya. Kagak kebagian tempat kan. Dia telinguk, di mana ya bagian gue ya? Kepikiran di bawah bedug ada tempat kosong. Di bawah bedug. Kan kalau di kampung mah kan bedugnya pakai steger ya. Iya. Nah, akhirnya dia duduk tuh di tengah bedug tuh, di bawah bedug tuh. Dia masuk blok, dia duduk sambil dia megangin biji pinang tuh. Subhanallah. Orang-orang begitu, kalau dia memang baru tahu, baru mau dapat hidayah, dia belum tahu bacaannya. Dia tetap di bawah itu bedug. Bawah bedug dia. Bang Takur begitu ini dia sambil ngitung. Kalau dia mah, kalau orang-orang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kalau dia mah enggak. 1, 2 dia hitungin. Saya jadi ingat si Kiwil waktu dulu Pak Ustadz. Mau sholat Jumat, datang jam 12. Masjid Anas tuh kata. Iya. Masjidnya Masjid Anas gitu. Dia datang penuh. Kalau tadi cerita tadi kan pas penuh dia nyari di bawah bedug. Iya. Si Kiwil emang enggak. Wah, Masjid Anas penuh nih. Dia pindah, bangun masjid sendiri. Kirain dia pulang ke rumah lagi kayak dia di sholat Jumat. Sholat kagak tipes. Nah, akhirnya gitu, begitu udah duduk di bawah masjid, waktu udah mau deket sholat Jumat. Azan sedikit bentar lagi berkumandang. Ada kabar nih ceritanya nih. Di koran. Bukan. Pengurus daripada DKM masjid itu dapat kabar kurang baik, kurang enak. Kenapa? Ya namanya di kampung kan biasanya khotib itu ustadznya jarang. Kalau di sini mah banyak udah ustadznya, iya kan? Nah begitu dia ini si ustadznya ternyata berhalangan untuk khutbah nih hari ini. Halangannya bukan karena dapet. Sakit. Itu ada dapet uzur musibah sakit dia. Akhirnya si pengurus masjid ngomong, siapa yang bisa gantiin ya? Kata temennya, Sad, tenang baik, di bawah bedug ada ajengan. Kan tadi dia lagi duduk
Bawa batu Iya kan? nisan kini. Kau sandarkan. Itu mah ente mau ditaruh di bawah nisan. Nah kan gitu ya. Itu di bawah beduk ada seorang ajengan. Ajengan itu kalau di kampung itu kiai besar. Gitu. Kiai besar pakai udang-udang, pakai gamis, tasbihnya gua gede. Itu mah biangnya kiai dah. Kata si pengurus yang satu nih. Terus beliau aja yang kita suruh jadi khutbah. Dia yang menyampaikan khutbah hari Jumat ini, khotib, gitu. yang khotibnya. Oh gitu. Coba ente hadepin sono. Gitu, ente paranin. Dia paranin dah tuh. Baru sholat Jumat 2 kali. Gitu ya. Dia duduk, dia deketin. Assalamualaikum Tuan Guru. Weh. Udah dipanggil Tuan Guru tuh. Ada apa ini? Ada apa? Begitu. Enggak. Begitu ini, mohon maaf Tuan Guru, dikarenakan petugas hari ini yang khotib sakit, mohon izin, mohon keikhlasan, keridoannya Tuan Guru untuk bisa menggantikan. Oh siap. Langsung tuh. Langsung nggak pakai mikir, mikir, kagak lagi. Dia bilang siap. Alhamdulillah, seneng banget tuh pengurus masjid. Langsung dah, azan berkumandang, singkat cerita, naik dah khutbah tuh ya. Begitu dia khutbah, dia ngomong sama jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, kalau orang-orang makan begitu habis salam, duduk ya. Dia mah kagak Bang Kiwil. Dia diem. Masih diri baik. Dia diem aja. Jamaah ya saking emang ajengan yang khotib yang jadi khotib, petugas khotibnya. Jamaah tuh pada melek semua, pada tegang semua. Saking ada ajengan, ada kiai besar. Begitu dia udah ngucap salam, dia ngomong sama jamaah. Hadirin, jamaah sholat Jumat. Hari Jumat ini sholat kita bubar. Jamaah kan pada begitu semua tuh. Hah? Apa bubar? Ada apa? Ya biasa dah. Kita kan kalau ini kaget kan. Ini ngapa kita disuruh bubar? Ada apa ini? Karena sosok ajengan yang ngomong. Jadi orang pada Nurut. Bingung. pada bingung jadinya. Bingung lah, Pada iya. kenapa ya? Dia ngomong lagi. 2 kali nih ngomong lagi. Dia ngomong yang kedua kalinya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai nadanya kencang nih. Sholat Jumat kita pada hari ini bubar. Bubar. Itu jamaah yang ada di dalam masjid keluar semua. Ada yang lari lewat jendela, air bubar semua, kalang kabut semua, kaget semua. Ternyata nggak berapa lama kemudian, yang namanya di kampung, masjid emang udah reot. Itu kubahnya, kubah masjid yang tengah itu ambruk Bang Kiwil, Bang Takur. Buang. Nah, udah kan gitu ya. Akhirnya jamaah begitu keluar masjid ngomong tuh. Masya Allah, Allahu Akbar, saling bersyukur ya kepada Allah tuh. Ini lantaran karena ajengan nih. Karena ajengan ini nih, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa selamat dari musibah ketiban kubah. Tuh. Padahal dia kali ngasal doang kali tadi ngomongnya ya. Wallahu alam, itulah yang dikatakan ketika orang mendapatkan hidayah itu, kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Makanya kalau kita udah berumur dosa nih, kayak Bang Kiwil, Bang Takur pernah berbuat dosa, kudu buru-buru taubat. Masalah diterima atau tidak diterimanya kita, insya Allah, Allah yang punya campur tangan ini semua. Masya Allah. Yang penting kita kudu niat tulus kepada Allah, benerin diri. Gitu, jangan berpikir lagi, kira-kira diterima nggak ya gue ya? Kira-kira gue diampunin nggak dosa-dosa gue? Udah, itu hak prerogatifnya Allah. Ini cerita yang saya sampaikan, biar bisa diambil hikmahnya. Ini kan baru pada taubat nih. Bang Kiwil, Bang Takur yang baru pada taubat, benerin dah ibadah terutama 5 waktunya, sandarin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa ambil hikmah nih, ya, biar jadi orang bener semuanya.
Sama, saya juga kepengen menjadi orang yang lebih baik dan makin baik dekat sama diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Mudah-mudahan nih apa yang tadi saya ceritain tadi nih bisa diterapin di dalam rumah tangga. Ya. Rumah tangga kita tenang kalau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 5 waktu kita jalanin benar-benar. Jangan sampai kita bolong-bolong. Jalanin tulus karena Allah bukan karena manusia. Wah. Ya. Oke, Jadi Pak Ustadz. ya gitu ya. Pokoknya habis cerita ini nih, Pak Ustadz tadi nih saya pamit duluan nih. Siap. Saya pamit duluan mau cium kening istri saya. Subhanallah. Balik lagi tuh sholat yang bener. Ya. Aneh pamit Pak Ustadz. Siap, ya, Bang mohon maaf nih nggak bisa Tapur, nguploadin sama-sama. nih. Mohon maaf ya. nggak bisa Ya nguploadin. ilah. Taruh aja di rumah belakang mana. Aneh juga nitip temen Aneh, kawan lama Aneh nih Siap. Kiwil karena jangankan untuk sholat Pak Ustadz ya, maaf, dia komat aja lip sync. Oh gitu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.